Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mulai membahas tentang ekonomi akuntansi. Di mana ekonomi akuntansi ini kita mulai pelajari di kelas 12. Yang jelas tentang perusahaan dagang. Jadi bagaimana sih nanti akuntansi perusahaan dagang sebenarnya itu? Apakah sama dengan akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari? Ada beberapa hal yang memang nanti menjadi perhatian khusus pada perusahaan dagang, terutama yang saya bahas di sini bukan bagaimana cara mengelola perusahaan dagangnya, tapi lebih kepada bagaimana memanage keuangan yang ada di dalam perusahaan dagang. Mulai nanti kita membeli barang, sampai kita menjual, kita menghitung laba dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membandingkan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Yang jelas di dalam perusahaan jasa yang dijual adalah suatu pelayanan, jasa. Kalau di perusahaan dagang ada barang, ada produk yang nantinya dijual. Nah, kalau kita lihat itu ada nampak ada gambar di dalam perusahaan jasa. Nah, itu jasa untuk mengantar barang, ya. Jadi jasa antar barang. Jadi dia tidak membeli barang, tapi dia membantu seseorang untuk memindahkan barang. Berbeda di perusahaan dagang itu contohnya di supermarket. Nah, di supermarket di situ ada barang yang memang disediakan untuk nantinya dijual kepada konsumen atau kepada masyarakat. Kalau kita ambil contoh di perusahaan jasa itu ada bengkel, ada salon, ada jasa antar barang tadi. Nah, kalau saya sebut merek ada JNE, ada JNT. Terus ada jasa perhubungan juga, bisa juga itu. Dimana semua itu tidak menjual barang, tapi hanya memberikan suatu pelayanan. Di dalam perusahaan dagang ada beberapa contoh supermarket. Ada di situ Hypermart, Indomaret, Alfamart, atau grosir, agen, dan lain sebagainya. Dia membeli barang dari produsen, yang kemudian barang itu nanti akan dijual kepada konsumen. Itu yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Oke, konsep perusahaan jasa dengan perusahaan dagang kita sudah tahu bedanya ya. Oke, lalu untuk lebih jelasnya coba kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan perbedaannya. Nah, di kolom sebelah kiri ada perusahaan jasa dan di kolom sebelah kanan ada perusahaan dagang. Di mana di poin yang pertama, dalam perusahaan jasa tidak menjual barang atau produk, tetapi menjual dalam bentuk jasa. Tetapi di perusahaan dagang berbeda. Di perusahaan dagang dia akan menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Lah, pemasok ini siapa? Pemasok bisa produsen. Kalau misalkan perusahaan dagang ini perusahaan dagang yang besar, dia langsung ambil dari produsen biasanya. Atau perusahaan dagang dia beli lagi dari perusahaan dagang yang lebih besar lagi. Nah, berikutnya untuk poin yang kedua. Poin yang kedua di situ kita lihat untuk perusahaan jasa tujuannya memperoleh laba keuntungan yang ditetapkan. Ditetapkan maksudnya bagaimana? Misalkan saya mengantar barang dari kota A ke kota B. Nah, di situ kita akan menetapkan tarif. Tarifnya berapa nanti? Tapi kembali lagi, kita tidak menjual barang, tapi kita memberikan suatu pelayanan.
Berbeda di dalam perusahaan dagang, di situ tujuannya menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Kalau kita beli barang, terus bentuknya kita ubah, kita jual lagi, berarti tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan dagang, karena sudah mengubah bentuk. Bisa nanti dimasukkan di dalam perusahaan produksi. Nah, berikutnya, perbedaan yang ketiga, di dalam perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Karena dia nggak jualan, tapi dia memberikan pelayanan, jadi nggak ada barang yang di stok. Berbeda di dalam perusahaan dagang, yang jelas di dalam perusahaan dagang, dia ada barang dagang yang memang disediakan untuk dijual kembali. Jadi bisa di gudang, di stok, diantar ke supermarket, atau ke toko-toko, nah, nantinya akan dijual. Berikutnya, di poin yang keempat, perusahaan jasa tidak menentukan harga pokok barang. Nah, kita kembali lagi, karena tidak ada barang yang dijual, berarti tidak ada penentuan harga pokok. Berbeda dengan perusahaan dagang, di perusahaan dagang, dalam menentukan harga pokok, barang relatif mudah, di mana harga pokok barang diambil dari pembelian awal. Nah, pembeliannya berapa? Pembelian bersih dia. Nanti ditambah sama beban-beban yang kemungkinan keluar pada saat mendatangkan barang tersebut atau membeli barang tersebut, ditambah dengan laba dia. Itu nanti bisa menjadi harga pokoknya, ya. Nah, berikutnya, nah ini alur transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Ada transaksi akuntansi yang pertama. Nah, jadi yang pertama ada transaksi akuntansi, itu sama dengan yang ada di dalam perusahaan jasa. Jadi transaksi akuntansinya bisa menggunakan nota debit, nota kredit, ada faktur, kwitansi, cek, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan, kalau di dalam perusahaan jasa, setelah transaksi akuntansi, dia masuk persamaan akuntansi jurnal umum. Nah, di dalam perusahaan dagang berbeda. Nah, di dalam perusahaan dagang, dia langsung ke dalam jurnal khusus nantinya. Di mana jurnal khusus itu nanti dibagi jadi 5. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, dan ada jurnal umum. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Kita fokus untuk membahas jurnal khusus itu seperti apa, kolomnya bagaimana, cara memasukkan transaksi ke dalam akun-akunnya bagaimana. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas di situ jurnal umum masuk di dalam jurnal khusus. Jadi ada 5 jurnal khusus, dibagi jadi 5. Setelah kita berhasil membuat jurnal khusus dan hasilnya balance sama, baru kita masuk ke dalam buku besar. Nah, kalau kita kembali ke perusahaan jasa, di perusahaan jasa setelah jurnal umum masuk ke dalam buku besar, sama. Di sini setelah jurnal khusus masuk ke dalam jurnal umum. Nah, bedanya di dalam perusahaan dagang, buku besar ada 2. Yang pertama, ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ada 2. Buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Ini yang tidak ada di dalam perusahaan jasa. Jadi kalau dalam perusahaan jasa cuma ada buku besar umum. Tetapi kalau di dalam perusahaan dagang ada dibagi jadi 2. Buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, nanti coba akan saya jelaskan lebih lanjut itu bagaimana cara memasukkan itu. Ya, jadi ini kita lebih ke materi dasarnya dulu tentang perusahaan dagang itu seperti apa. Baru nanti teknik atau pelaksanaan cara memasukkan jurnal dan lain sebagainya, nanti ada tahapan-tahapan khusus. Setelah kita berhasil membuat
buku besar umum, nah sama bikin neraca saldo, dilanjutkan bikin ayat jurnal penyesuaian, bikin kertas kerja, dan terakhir yang jelas kita membuat suatu laporan, di mana laporan nanti untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan. Apakah mencapai laba ataukah mendapat rugi, dan bagaimana nanti modal akhir yang akan dihasilkan di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Nah, ini alur transaksinya ya. Jadi nanti tidak berbeda jauh, yang membedakan hanya ada di jurnal khusus dan di buku besar pembantu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akun tambahan ya. Jadi bukan berarti di perusahaan dagang hanya ada ini saja. Jadi ini tambahan akun yang kemungkinan nanti akan muncul di dalam perusahaan dagang. Kalau kemarin di perusahaan jasa kita sudah ada beberapa akun kas, akun perlengkapan, peralatan, ada piutang, ada utang, modal, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai suatu penambahan, nanti ada akun-akun khusus, yaitu akun pembelian dan akun penjualan, ada sendiri nanti. Nah, di sini akun pembelian, ada retur pembelian dan potongan harga. Nah, retur pembelian itu berarti kita mengembalikan barang yang kemungkinan barang itu rusak atau barang itu tidak sesuai dengan pesanan, lah kita retur, kita kembalikan. Ketika kita mengembalikan barang, otomatis ada sesuatu yang berubah. Nah, itu nanti dinamakan potongan harga. Kalau kemarin kita belinya secara tunai, kita beli barang secara tunai, terus barang itu kita kembalikan, otomatis kita akan mendapatkan kembali uang kita sesuai dengan barang yang atau sesuai dengan nominal barang yang kita kembalikan. Berbeda ketika kita utang, kita beli secara utang. Berarti kalau barang itu kita kembalikan, berarti utang kita akan berkurang. Nah, potongan harga dengan potongan pembelian apakah nggak sama? Itu berbeda. Potongan pembelian bisa terjadi ketika kita melunasi utang. Jadi harusnya 30 hari, tapi 10 hari kita sudah melunasi utang lah. Itu sama orangnya sesuai perjanjian dikasih potongan, nah, ada potongan pembelian. Atau kita beli dalam jumlah yang banyak, itu juga kadang ada potongan pembelian. Kalau potongan harga nanti itu berkaitan dengan retur pembelian. Berikutnya ada juga beban angkut pembelian, dan terakhir ada persediaan barang dagang atau stok barang. Di penjualan sama persis, hanya membedakan antara pembelian sama penjualan. Jadi sama, tetap ada retur, ada potongan harga, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Jadi akun-akun ini yang nanti akan ditambahkan di dalam perusahaan dagang. Nah, berikutnya, nah ini, wah itu agak geser ternyata ya. Nah, jadi ada syarat pembayaran secara kredit. Jadi di dalam perusahaan dagang akan ada suatu aktivitas di mana ada suatu perjanjian di dalam pembayaran secara kredit. Nah, seperti contoh, kita contohkan di situ. 2/10, N/30. Jadi angka 2 di depan yang dia bergandeng dengan garis miring per 10, nah itu menandakan bahwa potongan 2% ketika dia membayar 10 hari atau kurang dari 10 hari. Batas akhir pelunasan dia, nah kalau batas akhir biasanya N/30, N/40, N/60, dan lain sebagainya. Berarti batas pelunasan dia adalah 30 hari. Bukan tanggal 30 ya, tapi 30 hari dihitung setelah terjadinya transaksi. Nah, berarti di situ kalau kita beli barang secara kredit, terus dalam waktu 5 hari
barang itu kita lunasi, berarti kita dapat potongan 2%, karena masih di bawah 10 hari. Tapi kalau kita bayarnya sudah di hari ke-11 sampai di hari ke-30, berarti kita tidak dapat potongan. Apakah angka di sini bisa berubah? Nah, apakah angka yang ada di sini bisa berubah nantinya? Nah, coba nanti saya jelaskan lagi. Nah, silakan dilihat di sini. Jadi tadi ada angka 2 per 10 sama N 30. Nah, jadi ini adalah suatu bentuk transaksi di mana nanti ada potongan harga, potongan 2%. Nah, jadi coba yang saya kasih warna merah. Nah, ini. Jadi susunan kalau dia dapat potongan seperti itu. 2/10 bisa 3/10, bisa 3/5, dia bisa berubah. Kalau angka, garis miring angka, itu berarti yang atas potongan, yang bawahnya batas mendapatkan potongan. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, untuk yang ini, yang warna hijau, di situ ada N30. Nah, kalau kita ada N30, ada N, ada huruf, ada angka, berarti itu adalah batas pelunasan. Oke, berarti kalau ini potongan, kalau ini pelunasan. Nah, kalau ini pelunasan. Nah, tulisannya agak jelas ya. Oke, saya hapus. Berikutnya saya coba lagi. Nah, saya bisa. Nah, 3/5, 1/10, N 40. Nah, ini maksudnya apa? Yuk, coba ditebak. Maksudnya apa kalau seperti ini? Ini kan banyak sekali, berbeda dengan yang tadi. Tadi cuma 2/10 N 30. Nah, maksudnya di sini sama. Oke. Tadi saya kasih warna merah ya. Nah, ini ada angka sama angka. Ini ada angka sama angka. Yang belakang. Nah, yang belakang ada warna hijau. Nah, warna hijau N40. Oke, yang merah pertama 3/5, berarti yang 3 itu pasti potongan 3%. Ketika dia bayarnya 5 hari atau kurang dari 5 hari. 1/10, berarti dia akan dapat potongan 1% kalau dia bayarnya 10 hari, atau di hari ke-6 sampai di hari ke-10 dia dapat potongan 1%. Di hari pertama sampai di hari ke-5 dia dapat potongan 3%. Di hari ke-6 sampai di hari ke-10 dia dapat potongan 1%. Tapi batas akhir pelunasan dia N/40, berarti batas akhir pelunasan dia adalah 40 hari. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi angka itu tidak tetap, tidak paten, tapi bisa berubah. Untuk yang angka dengan angka, itu berarti yang atas potongan, yang bawah batas dia mendapat potongan. Tapi kalau N/40, kalau huruf dengan angka, berarti batas untuk melunasi, batas untuk melakukan suatu pelunasan pembayaran. Nah, oke. Berikutnya, ini tadi belum ya. Oke. Ada EOM, end of month. Batas akhir pelunasan berada di akhir bulan. Jadi tanggal berapa saja dia membeli barang, pokoknya di akhir bulan tanggal 30, 31 dia harus melunasi. Kecuali Februari ya. Kalau Februari ada 28, 29 tergantung tahunnya. Jadi ada yang 28, ada yang 29. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain antara 30 dan 31. Itu batas akhir pelunasan dia. Dia ngambil barang tanggal 1, ngambil tanggal 5, ngambil tanggal 15 atau ngambil tanggal 20. Pokoknya di tiap akhir bulan dia harus melunasi. Nah, bagaimana Pak ketika nanti
pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian. Berarti otomatis perusahaan itu tidak dapat mendatangkan barang lagi. Jadi barangnya di stop oleh perusahaan yang bersangkutan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini coba. Nah, ini ada cara pembayaran. Nah, ada FOB shipping point, ada FOB destination point. Oke, kalau kita lihat tabelnya, Nah, di mana? Di situ ada beberapa perbedaan. Oke, syarat jual beli, tempat terjadinya penyerahan barang. Kalau FIB shipping point ada di gudang penjual. Kalau FIB destination point itu ada di gudang pembeli, penyerahan barangnya. Berarti yang menanggung biaya kalau shipping point, yang menanggung biaya adalah pembeli. Kalau destination point, yang menanggung barangnya adalah penjual, biaya pun penjual. Status kepemilikan, kalau shipping point ya karena dia tadi yang menanggung biayanya adalah pembeli, ya otomatis nanti dia milik pembeli. Tapi kalau yang destination point dia tetap miliknya penjual. Oke, kita detailkan sekarang. Oke, ketika kita melakukan pembayaran dengan syarat FIB shipping point, berarti pembeli menanggung biaya angkut. Misalkan saya berada di Malang dan saya mendatangkan barang atau saya beli barang dari Jakarta. Kalau saya menggunakan syarat FOB shipping point, berarti yang menanggung kan pembeli, berarti kan saya, karena saya beli barang dari Jakarta. Berarti yang harus memikirkan biaya untuk mendatangkan barang itu atau mengangkut barang itu adalah saya. Penjual, barang keluar dari gudang dia, penjual sudah nggak mau ambil risiko. Ketika nanti di jalan terjadi sesuatu, akhirnya barang saya rusak, nah penjual sudah nggak mau tahu sudah, karena sudah menjadi urusan pembeli, mutlak menjadi tanggung jawab pembeli. Penjualnya hanya sebatas menyelesaikan tugasnya pada saat barang itu berada di gudang. Keluar dari gudang, penjual sudah lepas. Itu kalau di shipping point. Berbeda dengan di destination point. Kalau di destination point itu masih menjadi tanggung jawab penjual. Jadi yang mendatangkan barang dari Jakarta ke Malang itu sudah menjadi tanggungan penjual. Pembeli sudah nggak perlu mikirkan lagi. Tanggungan penjual selesai kalau barang itu sudah masuk di gudang pembeli. Jadi dihitung, barangnya cocok dan lain sebagainya, berarti sudah fix deal. Sudah masuk di gudang pembeli, berarti sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Tapi sebelum masuk ke gudang pembeli, masih menjadi tanggung jawab penjual. Itu seperti itu ya. Ada yang ketiga, sebenarnya ada yang ketiga, ketika pembeli atau penjual tidak mau menanggung resiko yang berat, nah mereka bisa meminta bantuan pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Nah, itu biasanya pembayarannya diberikan kepada pembeli. Cuman pembayarannya kan lebih rendah daripada kita mendatangkan barang itu sendiri. Tetap ada biaya yang keluar, tapi ketika nanti terjadi sesuatu di jalan, itu menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Jadi kita nggak perlu memikirkan banyak nanti kerugian dan lain sebagainya. Oke, berikutnya untuk cara perhitungan, cara ngecek barangnya ya. Jadi kalau di perusahaan dagang, ini namanya perusahaan besar ya, berarti barang yang didatangkan tuh nggak hanya puluhan, tapi ribuan yang didatangkan. Berapa ribu kardus. Nah, berarti kan dibutuhkan pengecekan secara berkala nanti. Jadi perusahaan dagang kita nggak bicara tentang perusahaan eceran ya, tentang pedagang eceran. Kalau pedagang eceran kan barangnya cuma dikit ya, ngeceknya lebih mudah. Tapi ini kita bicara dengan perusahaan dagang skala besar. Nah, itu ada dua cara yang dilakukan untuk mengecek barang itu masih ada atau enggak. Yang pertama dengan sistem periodik, yang kedua dengan sistem perpetual.
Sistem periodik, penghitungan barang dilakukan pada periode-periode tertentu. Biasanya dihitung pada akhir bulan atau awal bulan. Untuk mengecek, barang saya untuk bulan ini saya beli berapa kali dan lakunya berapa. Terus sisa yang ada di gudang berapa. Itu dilakukan tiap bulan atau tiap periode tergantung perusahaannya milihnya kapan. Tapi kalau sistem perpetual, itu pencatatan dilakukan setiap saat. Nah, misalkan di supermarket yang dia sudah menggunakan sistem yang menggunakan komputer ya, ada barcode-nya dan lain sebagainya. Nah, ketika barang itu didatangkan dalam jumlah banyak, nah, barang itu dihitung terus sudah terekam di komputer dia. Jadi ketika ada orang beli, nah tinggal aja tempelkan barcode. Oh, yang kemarin persediaannya jumlahnya 100, sekarang dibeli 10 misalkan. Nah, barcode-nya dicek. Nah, nanti di komputernya akan kelihatan, oh kemarin persediaan 100, sekarang berkurang 5, tanggal sekian berkurang 5, berarti tinggal sekian, tinggal 95. Jadi dia bisa dicek langsung. Jadi dia akan tahu pada saat itu juga. Kalau sistem periodik, dia nggak akan tahu. Karena dia perhitungannya setiap periode, bisa dalam 1 bulan, bisa tiap minggu, tergantung perusahaannya. Lah itu ada 2 sistem yang dihitung di dalam perusahaan dagang. Nah, itu sekilas tentang dasar-dasar akuntansi, tentang perusahaan dagang itu seperti apa, dan nanti akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang seperti apa, sistem pembayarannya bagaimana. Nah, itu sedikit dasar yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mendetailkan pada bagaimana sistem pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, yang tadi ada jurnal khusus, ada buku besar pembantu. Nah, itu akan coba saya jelaskan lebih detail lagi. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Nanti akan menjadi bahan evaluasi saya. Dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, selamat pagi.